apakah akan bekerja untuk di game kedua kali ini? Karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya terms and condition-nya ini masih ada juga di tangan Cipuy dengan Hildanya. Kalau emang Cipuy menggunakan Hildanya secara efektif dan bahkan lebih efektif daripada game pertama, ini early power dari RRQ nggak akan main-main. Power dari Granger sudah tahu banget kita bahwa dari bullet terakhirnya yang warna merah itu punya burst power yang sangat-sangat masif di arah early gamenya. Dan ini bisa dibilang salah satu notable hero sebenarnya bagi teman kita yang nanti akan juga nge-cast Gyo Joshua. Oke. Yoi. Yes, benar sekali. So, itu dia udah lama banget ya nggak lihat counter naturalnya Esmeralda yang memang jarang banget lihat di patch-patch sebelumnya. Dairot. Bentar dulu nih, berarti sama-sama nggak ada gold lane ya. Anipnya berada di arah gold lane. Untuk di XP-nya sepat menggunakan Dairot. Banana menggunakan Fredrin. Oke, ini cukup menarik dari kedua belah tim. Dan kita sudah lama sekali tidak melihat adanya Granger. So, apakah this is the moment where Granger returns? We'll see. Kita akan lihat sebentar lagi ya conclusion-nya akan seperti apa dan juga visualisasi. Karena itu dia 10 hero yang sudah ditutup dan 10 hero yang sudah diamankan. Dimana dua-duanya menduga bahwa 10 hero tersebut bisa mendatangkan kemenangan bagi keduanya. Dan kita akan lihat bagaimana dari kedua belah tim nantinya mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Karena kalau ngomongin komponen hero yang sudah mereka amankan sebetulnya lagi-lagi balance ya. Mereka punya power yang cukup untuk pertempuran di area objektif Natural Turtle. Dan juga nantinya untuk team fight prolong di area sisi mid game to late game. So kita akan lihat karena kita sudah memasuki ke area arena Land of Dawn kita. Diri Chibi dan juga Versik sama-sama diberikan bantuan sedikit dari teman-temannya untuk ngamanin karya hal yang sama, yaitu orange bow mereka, sedangkan Sepat udah langsung dipaksa untuk melakukan defense dengan adanya flicker yang dia miliki. Banana bakal coba dive in ke area objektif Taro, tapi sayang sekali dengan adanya Clay di sana membuat Sepat tak berdaya lagi. Tanpa adanya defensif tambahan, satu buah first blood pun berhasil diamankan oleh pemain RRQ. Oke, untuk sekarang early power masih dipegang oleh RRQ dengan cukup baik ya. Dan bahkan dengan hilangnya dari Sepat otomatis untuk di arah XP-nya, seenggaknya Banana agak sedikit enteng lah. Karena kita tahu bahwa Dairot ini adalah tank killer. Dan cukup berbahaya juga untuk 1v1 melawan Dairot berkat power penetration yang dia miliki dari Spectre Step-nya. Pindah ke top lane, Cipuy yang masih mencoba untuk ngeganggu ke arah Chibi. Ini agak susah sih. Sama seperti di game pertama tadi, dimana kalau di game pertama tadi ada Baxia, kalau sekarang ada Warlord yang memberikan slow dengan cukup parah, Cipi. Yes, itu dia. 4 pemain cukup meriah dari tim RRQ mengarah ke area top lane, menitik beratkan untuk membuat Sepat agak sedikit terseok-seok di awal agar nanti kontribusinya tidak terlalu fokus ke area sisi XP lane, tapi ada 3 tenacity yang kita lihat ada di tubuh Banana, Cipu yang memang selalu berada di garda depan, dan juga Clay yang nantinya akan melakukan kolaborasi serta adanya beberapa penetrasi dari Rapture yang juga diamankan oleh seorang Versik, Clay, dan juga dari sisi Bangsin ya terkait emblem yang diamankan di menit kita yang pertama. Sedangkan Chibi udah mulai coba untuk mengarah ke area objektif Turtle yang pertama. Berikut juga dengannya Versik yang berada di area objektif tersebut, tapi nampaknya kedua belah jungler tersebut mengurungkan niatnya. Chibi terpantau mengutamakan orange buff-nya terlebih dahulu, sedangkan Cipuy yang sudah menerima informasi bakal coba untuk memberikan distraction tambahan, dan Versik diberikan kesempatan untuk memulai mempoking karya objektif Turtle. Clay menarik karya Barbosa dan nampaknya tidak ada kontes yang cukup mendalam, namun Chibi datang dengan adanya Heart Guard yang ada di dalam tubuhnya membuat satu buah objektif Turtle pun berhasil diamankan oleh pemain-pemain RRQ. Berikut juga dengan adanya serangan lanjutan dari seorang Cipuy sehingga Chibi, sang pemegang Retribution pun ikut tewas di area hutan. Oke, untuk 3 menit pertama, permainan dari teman-teman RRQ ini bisa dibilang cukup stabil dan cukup terorganisir. Bahkan kalau kita ngelihat udah ada Bangsin yang mencoba untuk langsung aja menginvasi ke arah purple buff dari Chibi itu sendiri. Dan siapa yang ngambil ternyata masih bisa diambil oleh Chibi juga, tapi Sin dengan 2 baris speed tersisa udah mulai di-engage juga oleh teman-teman dari Homeboyz, membuat dia pun cukup lunak untuk dipulangkan tanpa melakukan recall. Tapi Cipuy masih belum mau berhenti, masih mencoba untuk mengganggu. Bahkan Chibi dengan cuma memiliki 3 bar HP ya, ini benar-benar dihajar habis-habisan oleh Cipuy. Bahkan nggak cuman ke arah Chibi, Warlord pun kalau emang jadi target ya udah sekalian aja. Tapi Clay secara diam-diam ada tarikan sedikit ke arah Chibi, dan dengan energi yang cukup sedikit,
Chibi ternyata masih bisa pulang dengan cukup baik. Yes ya, kalau kita lihat serangan dari Cipuy ini gak madang buluh. Semua yang kelas kanan selalu bakal coba untuk dihajar ketika berjalan di hadapannya. Dan sejauh ini teman-teman RRQ sebenarnya masih di posisi yang diuntungkan ya, melalui 3 objektif tadi Turtle, 2 poin kill dari nyawa pemain Homeboys. Sedangkan teman-teman dari Homeboys di sini masih cukup bermain dengan aman, belum ada respon teamfight lebih jauh lagi untuk mendatangkan kompensasi. Sedangkan Barbosa juga mulai mencari-cari cara untuk siapanya yang nanti bakal diculik, karena lihat di sini Barbosa nggak bisa memberikan serangan atau bahkan memberikan defensif ke area laning lainnya karena fokusnya mengarah ke area Chibi. Udah ada 1 buah divine judgment yang mengarah ke area Banana, bakal coba untuk di follow up lagi dengan area 1 buah hard guard yang datang dari seorang warlord yang mengarah ke area 1 pemain. Tapi sayang sekali serangan yang datang dari pemain-pemain RRQ membuat Chibi harus tewas tuh kali kedua. Ya, ini bisa dibilang power dari Granger juga udah mulai kelihatan ya, yang dibawa oleh Versik dengan Last Bullet sebagai salah satu finisher utamanya. Membuat Chibi pun tadi nggak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dan lihat bagaimana Cipuy pun udah benar-benar ngeganggu banget karena purple buff. Dan ini adalah advantage yang tidak bisa mereka raih di game pertama dari RRQ. Purple buff di game pertama dari Link itu selalu diambil. Dan sekarang ini udah mulai diinvasi sebanyak 2 kali. Walaupun di percobaan pertama gagal, tapi seenggaknya di percobaan kedua sudah didapatkan. Cipuy dengan 1 bar HP terakhir akhirnya hanya menjadi distraksi saja. Karena out of nowhere RRQ dari Versik telah mendapatkan turtle yang kedua dari mereka. Membuat untuk sekarang gold gap ada di angka sekitar 2.700 gold. Membuat RRQ punya early power yang sangat masif. Dan ini akan melakukan pressure lagi terhadap Anip sih, yang dimana oke lah dari tadi dia dengan nyantainya, dengan nyamannya mengambil beberapa minion yang ada di top lane. Tapi kalau dari segi teman-teman yang lainnya tidak bisa sustain terlalu lama-lama di saat prolong team fight, ini bakal jadi bahaya juga. Tapi lebih bahaya lagi untuk Faramis dari Clay karena sudah mulai terexpose dari segi positioning yang membuat dia pun terpick off dengan cukup mudah di tangan Homeboys. Yes, 4 pemain Homeboys all in ketika mendeteksi hadirnya Clay yang hendak melakukan rotasi ke area bawah. Sehingga 1 pemain ter-take down tanpa dia pertukaran. Sedangkan kalau kita lihat dari area Cipuy sendiri bakal coba untuk memantau pergerakan dari Chibi. Dia bakal coba untuk ngisi kekosongan terlebih dahulu, di mana 4 pemain mereka sibuk di area top lane sana. Bang Sin dan juga kawan-kawan bakal coba untuk memberikan serangan ke area Sepat, sehingga Sepat harus tumbang tuh kali ketiga. Barbosa menjadi korban selanjutnya, membuat Bang Sin berhasil mengklaim karya 1 poin kill. Cipuy disibukkan untuk memberikan penjagaan, tapi lihat sudah mulai diikat dengan area 1 buah Papeton Swing yang mengarah ke area tubuhnya, masih bisa survive. Kita berada di area objektif rumputan. Cipuy masih bisa melakukan regen HP-nya, tapi lihat buying time yang dimiliki dan God dipaksakan keluar dari seorang warlord untuk memberikan defensif tambahan. 2 pemain yang low HP, tersisa ada 1 Banana yang bakal coba untuk mendeteksi. Masih ada 1 buah serangan atau bahkan gerakan balik pulang yang membuat altar yang memang penting banget di prolong team fight. Sedangkan udah mulai kembali lagi ke area laning phase. Kita lihat ada loncatan indah dari Bang Sin dengan area 1 buah Falling Star Moon mengarah ke area Anip. 3 pemain yang memberikan serangan ke area hero tersebut tidak bisa mengklaim area 1 poin kill. Sedangkan Turtle Camp yang terakhir menandakan bahwa turtle tersebut sudah mulai hadir. Dan dari area sisi bawah kita lihat Versik bakal fokus. Lihat kekosongan sudah mulai terpantau. RRQ bakal coba untuk fokus mengarah ke area objektifnya. Sedangkan Bang Sin di sini disibukkan untuk memberikan penjagaan yang cukup ketat. Tapi ada Clay di sana yang udah ready untuk memberikan sedikit backupan ke area Bang Sin yang udah siap untuk memfokuskan ke area wave minion dengan area 1 buah Falling Star. Oke, seenggaknya dengan adanya Clay di area top lane, Bang Sin bisa dibilang cukup tenang lah. Karena kalaupun memang dia dicoba untuk dipush oleh teman-teman dari Homeboys dengan ada 3 player dari Homeboys, seenggaknya masih ada protective maneuver dengan ada Cloud Altar yang dimiliki oleh Clay. Tapi Clay pun sebetulnya sudah mulai ketarik, udah mulai ada flicker juga. Tapi akhirnya Cloud Altar menyalakan, Banana pun ikut team fight. Dan bahkan lihat bagaimana Sepat pun sudah diikuti dengan adanya Angela mendapatkan 1 kill point terhadap Clay, membuat Clay pun tumbang dengan begitu cepatnya. Dibalaskan dengan Sepat yang hilang juga. Chibi harus pulang terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan Warlord? Karena Warlord juga nggak bisa kemana-mana, membuat dia tertumbangkan di tangan Cipuy. Ditambah lagi dengan korban selanjutnya dengan Anip yang sudah tumbang juga, membuat pertukaran untuk di game kali ini sangatlah beneficial untuk RRQ dengan 3 player dari Homeboys yang sudah menghilang. Yes, lagi-lagi lihat Cipuy singgah Tuhan, area purple diganggu lagi sama Cipuy dari seorang Chibi yang membuat Chibi benar-benar fall off banget. Dan tadi kita lihat momen terakhir Warlord yang tertinggal dari rombongan yang membuat akhirnya 3 pemain dari Homeboys
tumbang Dulu Cipi. seketika. Ini Versik udah ngantongin Blade of Despair sama Hunter Strike. Sementara Itu kalau dia. kita ngeliat dari segi item defense, ini baru ada Steel Lake Blade sama Letter Jerkin dari Dira. Aha. Kalau kita ngelihat ke arah alus, ini baru ada Radiant Armor, Steel Lake Blades, Vitality Crystal, dan Jauh juga banget Letter sih. Jerkin. Yang paling bisa menahan banget damage dari Grangernya Versik itu cuman Kaja dengan Antivirus dan juga 2 Letter Jerkin. Nah itu dia, ditambah lagi tadi banyak banget sebenarnya tim fight yang kepecah yang membuat Yes. akhirnya dari teman-teman Homeboys selang kabut untuk menghindari serangan yang diberikan dari beberapa pemain RRQ. Sedangkan Anip di area top lane sana harus diberikan serangan atau bahkan ter-take down begitu saja karena tidak kuat menahan gempuran dari 2 pemain Versik dan juga seorang Banana, sehingga Homeboys lagi-lagi mengalami kerugian yang cukup mendalam. Perbedaan networknya pun sudah mulai terlihat cukup signifikan di angka 5.000, 6.000 lebih. Bahkan ini mempengaruhi item yang memang dari tadi kita lihat juga mereka bertahan hidup dengan beberapa item pecahan belaka. Iya. Dan gini mereka udah mulai coba untuk cari cara harusnya ya, karena permainan culik dengan hadirnya Barbosa menggunakan Kaja ini sama sekali tidak bisa direalisasikan ke area pemain-pemain RRQ. Sebenarnya gini, kalau kita ngeliat dari segi gameplaynya pun RRQ sebenarnya bukannya nyantai gameplaynya, tapi lebih teratur. Iya. Bahasa yang lebih tepat untuk permainan dari RRQ. Karena kita bisa melihat bahwa dari segi team fight pun dari tadi itu sebenarnya skirmish kecil, nggak terlalu besar. Tapi sekalinya skirmish, 2 player didapatkan dan bahkan lihat Granger pun dari Versik itu langsung mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Membuat game itu seakan-akan nyantai tapi sebenarnya teratur. Yap. Apalagi kalau kita ngelihat untuk dari segi turretnya, ini outer turret dari Homeboys semuanya sudah menghilang. Dengan adanya 1 Lord ini, seenggaknya paling minimal harusnya ada 1 turret yang bisa dihancurkan oleh RRQ. Dan melihat bagaimana Banana juga sudah mulai membuka teritorial dari Homeboys. Homeboys pun sepertinya akan dipres habis-habisan kecuali Anip di arah bottom lane sana yang seakan-akan sepertinya lagi mencoba untuk melakukan speed push. Tapi ini dia Bang Sin sudah mulai masuk dengan adanya loncatan yang dilakukan Warlord dengan 1 Desonata terakhir ditumbangkan di tangan Versik membuat mid lane turret pun terbuka dan Cipi memaksakan dirinya ke depan sana. Tempat seperti itu dinyalakan untuk melarikan diri tapi pada akhirnya terkena 1 tarikan membuat dia pun tertumbangan juga. Tersisa tinggal hanya Anip dan juga Barbosa untuk melakukan defensive manuver. Sementara Anip baru melakukan recall Limerick hingga ke base, tapi lihat bagaimana dari mid lane turret inhibitornya sudah dilancarkan oleh teman-teman dari RRQ dan langsung saja straight push terhadap base turret dari Homeboys. Apakah bisa di defense? Dan sepertinya dengan power dari RRQ sudah terlihat bahwa RRQ pun berhasil menjalankan tugas balas dendam mereka dengan memberikan 2-0 melawan Homeboys. Yes, again and again kita menyaksikan adanya sweet revenge from Indonesian team RRQ berhasil memenangkan 2-0